Hai semuanya, nama Mitofo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Semuanya pasti semangat dong buat hari ini. Nah, Cici senang banget nih bisa ketemu kalian lagi hari ini di Sekolah Minggu Online Mihara Dharma. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Lakana Jataka, yaitu kisah dua ekor rusa. Ada yang tahu kisah Jatakanya itu seperti apa? Yuk, kita cari tahu lebih lanjut dengan simak baik-baik video hari ini. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, ada baiknya kita semua menenangkan hati dan pikiran kita dengan melaksanakan puja bakti terhadap Sang Buddha. Adik-adik diminta untuk duduk rapi dan sopan agar puja bakti kali ini berjalan dengan baik. Wenxun Namaskara. Wenxun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Trayaya Namo Arya Walokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Arya Walokiteswara Garba Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Darin Suraya Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Cinta Masam Prasali Basam Presaya Hulu Mala Hulu Hila Sara Siri Suru Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sidayogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Walokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Samugate Swaha
budaya. Tadiata om baik saja samoga teswa. Tadia taom gate param gate parasam gate boli swaha. Tadia taom gate param gate parasam gate boli swaha. Tadia taom gate param gate parasam gate boli swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Nah, salut untuk kalian semua yang tadi bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua, luar biasa ya. Nah, biar tambah semangat nih, Cici mau ajak kalian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sunshine of My Life. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu lagunya, tapi buat yang belum tahu, kita akan pelajari sama-sama lagunya ya. Lagunya bagus sekali. Yuk! Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the
the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide, show me what is right. Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide, show me what is right. Triple Gems is the sunshine of my life. Teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide, show me what is right. Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide, show me what is right. Wake up in the morning, sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Triple Gems is the sunshine of my life. Nama Mitovo adik-adik semuanya. Oke, kalau kalian lihat thumbnail video kita kali ini, kalian pasti udah gak sabar buat menyimak cerita cetakannya kan? Oke, hari ini Cici akan bercerita tentang Lakana Jataka, kisah tentang sepasang rusa kakak beradik. Ceritanya seperti apa ya? Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Di suatu zaman, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa jantan yang memimpin 1000 ekor rusa. Ia memiliki 2 orang putra yang diberi nama Lakana dan Kala. Karena sudah tua, ia meminta kedua anaknya untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Masing-masing anak diminta untuk bertanggung jawab memimpin dan menjaga 500 ekor rusa. Tibalah musim panen padi dan tanaman. Beberapa kawanan rusa lainnya akan masuk ke ladang-ladang penduduk untuk memakan hasil panen. Para petani marah karena sekelompok rusa itu masuk dan memakan hasil panen mereka. Oleh sebab itu, mereka menggali lubang perangkap dan mempersiapkan banyak jebakan agar mereka bisa menangkap setiap rusa yang masuk. Akhirnya, banyak rusa yang tertangkap. Melihat hal ini, Bodhisattva meminta kedua anaknya untuk memindahkan kawanan rusa mereka ke puncak gunung dan jangan kembali sampai musim panen berakhir. Perjalanan ke puncak gunung sangatlah jauh dan berbahaya. Rusa-rusa yang sudah tua dan sakit memilih untuk bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat asal mereka. Sedangkan rusa-rusa yang masih muda dan kuat, mereka mengikuti Lakana dan Kala ke puncak gunung. Ketika Lakana dan Kala mulai tumbuh dewasa, sang ayah sering mengajarkan dan menunjukkan saat yang tepat jika ingin pergi ke puncak gunung.
Tetapi, Kala tidak pernah memperhatikan ajaran sang ayah dengan sungguh-sungguh. Ia hanya melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya saja. Kala yang bodoh dan keras kepala membawa rombongannya ke puncak gunung saat siang hari. Alasannya adalah perjalanan ke puncak gunung saat malam hari sangatlah sulit dan ia tidak suka itu. Orang-orang yang tinggal di sekitar tempat itu tahu jika kawanan rusa akan pergi ke puncak gunung dan kembali setelah masa panen selesai. Mereka pun berbaring sembunyi di jalanan, menunggu dengan sabar kawanan rusa yang akan melewati jalan tersebut. Begitu melihat kawanan rusa yang dipimpin oleh Kala memasuki hutan, orang-orang itu segera menyerang mereka. Mereka segera berlari menuju puncak gunung. Meskipun pada akhirnya Kala beserta rombongannya berhasil sampai ke puncak gunung, tetapi mereka telah kehilangan banyak teman karena keserangan orang-orang tadi. Lakhana yang cerdik dan bijaksana selalu ingat dengan ajaran sang ayah tentang jalan menuju puncak gunung dan jebakan yang dipasang oleh penduduk sekitar. Lakhana memperhatikan ayahnya mengajak rombongan rusa pergi ke puncak gunung, yaitu ketika tengah malam saat para penduduk tertidur lelap. Lakhana sebenarnya juga tidak suka melakukan perjalanan saat malam hari. Tetapi, demi keselamatan kawanan rusa lainnya, ia bersedia melewati setiap kesulitan itu. Ketika tiba tengah malam, Lakhana akan mengajak kawanan rusa yang dipimpinnya untuk berjalan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Lakhana memperingatkan mereka agar tidak membuat bunyi berisik dan tetap berada di jalan yang benar. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung dengan selamat tanpa kehilangan satu rusa pun. Mereka tinggal dalam hutan selama 4 bulan dan tidak pernah meninggalkan tempat itu sebelum masa panen selesai. Tiba saatnya pulang, Kala mengulangi kembali kesalahan yang sama. Akhirnya, Kala kehilangan semua teman-teman rusanya. Hanya ia sendiri yang selamat saat tiba kembali di rumah dengan badan penuh luka. Sedangkan, Lakhana dari awal pergi sampai pulang, ia tidak pernah kehilangan seekor rusa pun. Lakhana kembali bersama dengan ke-500 ekor rusa. Ia menemui sang ayah yang telah menunggu kepulangan mereka. Saat melihat kedua anaknya kembali, Bodhisattva berkata, ia yang bijaksana, sabar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat, maka ia akan memperoleh keselamatan dan kesuksesan. Kala di kehidupan mendatang terlahir sebagai Dewa Datta, sepupu Buddha yang memiliki sifat yang buruk. Lakhana terlahir kembali sebagai Sariputta, siswa utama Sang Buddha. Sedangkan sang ayah rusa yang bijaksana terlahir kembali sebagai Sang Buddha. Nah, adik-adik yang baik, dari cerita tadi, pesan moral apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah tidak boleh mencuri ya, seperti sekawanan rusa yang ketika musim panen masuk ke ladang-ladang orang-orang untuk memakan hasil panen mereka. Mencuri artinya mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya. Jika kita mencuri, artinya kita telah melanggar Pancasila Buddhis yang kedua. Mencuri merupakan perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika kita mencuri, artinya kita menanam benih karma yang buruk. Suatu hari nanti, kita harus menerima buah dari hasil perbuatan kita. Kemudian, pesan moral lainnya yang bisa kita pelajari adalah selalu mendengarkan ajaran dan nasihat orang tua. Orang tua kita memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada kita. Mereka tentunya mengajarkan hal-hal yang baik dan benar serta tidak ingin anak-anaknya menderita. Nasihat-nasihat dari orang tua mengajarkan kita untuk menjadi anak yang baik dan benar. Banyak sekali anak-anak di luar sana yang seringkali tidak mau mendengarkan ajaran dan nasihat orang tuanya. Seperti Kala yang tidak mau memperhatikan ajaran sang ayah. Ia hanya bertindak sesuai keinginan dan kesenangan diri sendiri saja tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dilakukan itu benar atau salah. Pada akhirnya, Kala harus menderita dan kehilangan kawanan rusa karena ia tidak mau mengikuti ajaran ayahnya. Di usia kita yang masih muda ini, kita harus banyak mendengarkan nasihat dan ajaran dari orang tua. Kita juga harus mendengarkan pengalaman-pengalaman dari orang lain. Dengan demikian, kebijaksanaan kita perlahan-lahan akan bertambah. Kedepannya, kita akan bisa memutuskan dengan bijak mana hal yang pantas atau boleh kita lakukan dan mana yang tidak. Lalu, dari cerita-cerita tadi, kita diajarkan untuk menjadi anak yang sabar. Di zaman yang serba instan dan cepat ini, banyak anak yang menjadi anak yang tidak sabaran. Semuanya mau cepat-cepat. Tidak bisa seperti itu ya adik-adik. Segala sesuatu ada prosesnya. Coba kalian lihat pohon. Apakah jika hari ini kalian tanam bibit pohon, besoknya langsung tumbuh pohon? Tentu tidak kan ya?
belajar bersabar adalah salah satu kemampuan yang harus kita punya. Kesabaran, atau yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan ksanti, adalah satu dari 10 paramita atau kesempurnaan yang harus kita latih. Jika kita tidak punya sifat bersabar, maka ketika kita menemui kesulitan, kita akan mudah sekali menyerah. Seperti contoh kala tadi. Karena perjalanan menuju puncak gunung di malam hari sangat sulit, ia memilih untuk berjalan di siang hari yang ia pikir adalah cara yang paling cepat dan mudah agar sampai ke puncak gunung. Padahal, ini adalah cara yang salah. Tidak sabar dan tidak berpikir bijaksana itulah yang membuat ia dan rombongannya mengalami celaka. Berbeda dengan Lakana, ia adalah rusa yang tidak egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Lakana memikirkan jalan terbaik dan teraman bagi seluruh kawan rusa agar ia bisa selamat sampai di puncak gunung. Meskipun perjalanan malam hari sangat sulit, tetapi demi keamanan dan keselamatan bersama, Lakana bersedia menjalaninya. Wah, contoh yang patut ditiru ya adik-adik. Pesan moral terakhir yang bisa kita pelajari bersama adalah kita harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Seperti Lakana yang diberi tugas oleh ayahnya untuk mengamankan kawanan rusa dari jebakan dan serangan orang-orang selama musim panen. Ia tidak melepas tanggung jawab yang diberikan dari awal sampai akhir. Ia terus memimpin dan menjaga kawanan rusa. Lakana adalah contoh pemimpin yang baik. Demikian juga dengan adik-adik sekalian ya. Jika diberikan kepercayaan untuk mengemban suatu tanggung jawab, misalnya sebagai ketua kelas atau ketua kelompok dan sebagainya, maka kerjakanlah tugas kalian dengan baik dan dengan sepenuh hati sehingga tidak mengecewakan orang yang mempercayai kita. Nah, dari cerita di atas, apakah kalian punya kesan-kesan lainnya yang belum Cici sebut? Kalau kalian punya kesan atau pesan moral lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Baiklah adik-adik semuanya, sekian dulu ya cerita Jetaka untuk pertemuan kali ini. Semoga adik-adik bisa memahami pesan moral yang ada cerita tadi. Semoga bermanfaat ya. Jika suka dengan cerita tadi, jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Namo Mitofo. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Buddha yang Maha Sempurna, aku berdoa, semoga aku bisa menjadi anak yang baik. Semoga aku bisa menjadi anak yang sabar. Semoga aku bisa menjadi anak yang patuh pada orang tua. Semoga aku bisa menjadi anak yang bertanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan kepadaku.
Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Halo semuanya, untuk art and craft hari ini kita akan membuat headband rusa. Yuk adik-adik perhatikan tutorialnya dengan baik dan benar ya. Nah, gimana nih adik-adik semuanya? Disimak nggak nih materi hari ini? Kalian semua tentunya udah pada paham dong. Sedihnya kita berhenti sampai sini dulu ya. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan aktivitas yang sudah diberikan hari ini. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan hasil tugas kalian di Google Classroom Sekolah Minggu Wihara Dharma. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan makan pas sehat 5 sempurna dan tidur yang cukup. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Sang Buddha. Happy weekend adik-adik semuanya. See you. Namo Mitovo.